hamparan luas di timur Laut Siberia. Sebuah kawasan yang terkenal dengan suhu ekstrimnya memukau banyak orang dengan keberadaan kota hantu bernama Kadichan. Kota ini merupakan sebuah peninggalan sejarah yang pernah berjaya di bawah bendera Uni Soviet. Tersembunyi di wilayah Republik Yakutia, kota ini memiliki cerita yang patut untuk diceritakan. Dengan latar belakang pegunungan bersalju dan hutan-hutan yang luas, Kadichan telah menjadi saksi bisu dari rangkaian dinamika yang pernah terjadi di kota ini. Dari mulai tumbuh, berkembang, lalu kemudian menghilang. Pada masa jayanya, kota ini bersinar sebagai pusat kegiatan tambang dengan mesin-mesin berat yang bekerja tanpa henti dan asap yang mengepul dari cerobong-cerobong industri. Namun, seperti banyak kisah lainnya, kota ini juga merasakan pahitnya kemunduran. Sejarah Kadichan, seperti halnya banyak kota di era Soviet, adalah campuran antara ambisi, pengorbanan, dan kekecewaan. Pada tahun 1930, visi awal dibangunnya Kadichan bukanlah sebagai pusat perkotaan yang berkembang, melainkan sebagai kamp kerja paksa. Puncak dari ketegasan ini datang selama periode represi Stalin, ketika banyak orang yang dituduh sebagai musuh rakyat dideportasi dan dikirim ke kamp-kamp semacam itu. Kadichan dimanfaatkan Soviet untuk mengeksploitasi tawanan perang dan tahanan lainnya untuk menjadi pekerja paksa. Bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit, mereka ditempatkan untuk menggali batu bara, sumber daya yang sangat penting bagi mesin perang Soviet. Kondisi kerja yang keras, iklim yang ganas, dan kurangnya kebebasan menciptakan suasana yang suram dan penuh tekanan bagi para tawanan. Namun, seiring berakhirnya perang dan stabilnya situasi politik, Kadichan mulai berubah. Dari abu-abu kegelapan masa lalu, kota ini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan dan pembaharuan. Pada puncak kemajuannya, populasi kota ini tumbuh dengan pesat mencapai angka sekitar 12.000 orang. Infrastrukturnya mulai berkembang, menandakan perubahan zaman dan meningkatnya standar hidup. Rumah sakit dibangun untuk merawat penduduknya, sekolah-sekolah didirikan untuk mendidik generasi muda, dan bioskop dibuka sebagai tempat hiburan dan relaksasi. Kadichan yang awalnya hanya dikenal karena ketegasan dan kesedihan, mulai merayakan kehidupan, pertumbuhan, dan kemakmuran. Ketidakstabilan ekonomi dan politik yang mengguncang Uni Soviet pada akhir tahun 1980 memiliki dampak yang mendalam pada banyak sektor industri di Rusia, termasuk industri tambang batu bara. Kadichan yang sangat bergantung pada industri ini mulai merasakan dampak langsung dari perubahan ini. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, banyak tambang di seluruh Rusia merasakan dampak buruk ekonomi yang drastis. Harga batu bara menurun drastis dan biaya operasional menjadi tidak dapat dihindari. Hal ini diperparah saat terjadi tragedi pada tahun 1996, sebuah kecelakaan fatal mengguncang salah satu tambang utama di Kadichan. Kecelakaan ini tidak hanya merenggut banyak jiwa tetapi juga menghancurkan moral dan semangat penduduk yang ada di sana. Dengan kerugian ekonomi yang terus meningkat dan keselamatan kerja yang menjadi pertanyaan besar, banyak penduduk memutuskan bahwa sudah saatnya mereka mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih aman di tempat lain. Gelombang migrasi dimulai, banyak keluarga meninggalkan rumah yang telah mereka tempati selama beberapa generasi, sekolah-sekolah menjadi sepi, dan jalan-jalan kota mulai ditinggalkan. Bangunan-bangunan yang pernah menjadi saksi bisu kehidupan sehari-hari penduduk, kini menjadi bangunan kosong yang terbengkalai. Rumah sakit, sekolah, dan bioskop yang pernah penuh dengan suara dan tawa, kini hening. Kadichan yang pernah menjadi lambang kemakmuran dan kemajuan, kini berubah menjadi monumen kesedihan dan kenangan dari masa lalu. Saat melintasi jalan-jalan Kadichan di masa kini, Anda akan disambut oleh kesunyian dan pemandangan reruntuhan.
Bangunan-bangunan yang dahulu meriah dan penuh kehidupan kini hanya menyisakan reruntuhan, saksi bisu dari masa kejayaan yang telah lama berlalu. Struktur-struktur yang dulunya kokoh kini berdiri goyah, diterjang oleh angin kencang dan salju tebal yang khas dari cuaca Siberia. Betapa ganasnya alam di wilayah ini membuat banyak bangunan tak mampu bertahan lama tanpa pemeliharaan yang memadai. Dinding-dinding yang mengelupas, jendela yang pecah, dan atap yang runtuh menjadi pemandangan umum di kota ini. Namun, meskipun dikelilingi oleh kehancuran, ada aura misterius yang menyelimuti Kadichan. Kota ini seolah berbisik, menceritakan kisah-kisah masa lalu kepada mereka yang mau mendengar. Dan itulah yang membuat Kadichan tetap memiliki daya tarik khusus bagi sekelompok orang. Para pecinta sejarah, penjelajah perkotaan, dan fotografer seringkali tertarik untuk mengunjungi kota ini, terpesona oleh keindahan melankolis yang ditawarkannya. Meskipun bagi kebanyakan orang, kota hantu seperti Kadichan mungkin terlihat menyeramkan atau menyedihkan. Bagi mereka kota ini adalah sebuah kanvas yang menampilkan campuran antara kehidupan dan kematian. Sebuah tempat di mana setiap reruntuhan memiliki cerita untuk diceritakan dan setiap sudut kota menjadi saksi sejarah yang tak terlupakan. Memang, setiap bangunan yang runtuh dan setiap jalan yang sepi di Kadichan bukanlah sekadar reruntuhan fisik, melainkan representasi dari dampak kebijakan ekonomi dan politik yang diterapkan pada suatu era. Kadichan menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah dan dinamika global bisa memberikan dampak langsung kepada kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai sebuah kota yang didirikan pada era Uni Soviet, Kadichan menyimpan jejak-jejak dari ambisi besar negara tersebut. Dari keinginan untuk memanfaatkan sumber daya alam hingga upaya pembangunan masyarakat yang kokoh dengan fasilitas yang memadai. Namun, seperti banyak kota lainnya di periode yang sama, Kadichan juga menghadapi konsekuensi dari ketidakstabilan ekonomi dan politik yang melanda Uni Soviet, terutama menjelang akhir era kekuasaan Stalin. Merefleksikan kondisi Kadichan saat ini, kita diingatkan tentang pentingnya memahami sejarah dan mengambil pelajaran darinya. Keputusan yang diambil pada tingkat makro bisa memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat di tingkat mikro. Kota hantu seperti Kadichan menjadi bukti nyata bahwa sebuah komunitas dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat, tetapi juga dapat mengalami kemunduran yang drastis jika tidak didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, Kadichan mengajarkan kita bahwa setiap keputusan yang diambil dalam bidang ekonomi dan politik harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga, kisah seperti Kadichan tidak terulang kembali di masa depan.